Dengar, setiap lebaran selalu ada ritual yang tampak wajar, tapi diam-diam menguras kantongmu. Baju baru yang harus dibeli, parcel yang harus dikirim, makanan yang berlebihan, dan bingkisan yang seolah wajib. Semua itu terlihat sederhana, tapi diam-diam menumpuk dan membuat dompetmu tipis. Bayangkan, kamu duduk sendiri setelah perayaan. Gaji habis, tabungan menipis, tapi hati tetap senang karena merasa sudah melakukan yang seharusnya. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kemana semua uang ini pergi? Ini bukan sepenuhnya salahmu. Ini soal kebiasaan yang selama ini kamu anggap normal. Setiap kali membeli tanpa perhitungan, menunda menabung, atau tergoda ikut tren yang tidak perlu, rezeki diam-diam menghilang dari genggamanmu. Uang datang kepada mereka yang menjaga, bukan yang boros tanpa sadar. Catat setiap pengeluaran. Ingat setiap koin yang masuk dan keluar. Rasakan setiap kemenangan kecil saat kamu menahan diri dari pembelian yang tidak penting. Disiplin sederhana hari ini akan mengubah hidupmu esok. Dompetmu akan lebih tebal, pikiran lebih tenang, langkah lebih ringan. Semua ini dimulai dari kebiasaan kecil yang diam-diam tapi kuat. Ketika kamu memahami pola ini, setiap lebaran bukan lagi momok bagi keuanganmu. Kamu tetap bisa merayakan dengan sukacita, tapi tidak harus mengorbankan masa depanmu. Ini bukan soal pelit, tapi soal bijak, soal menjaga rezeki yang Allah titipkan padamu. Ingat, ritual yang salah membuat kantongmu sekarat. Ritual yang bijak membuat dompetmu stabil dan hidupmu lebih tenang. Pilihlah dengan sadar dan rasakan perbedaannya. Setiap lebaran datang dengan janji kebahagiaan, tapi juga jebakan diam-diam bagi dompetmu. Dari membeli kue-kue mahal, memborong pakaian baru, sampai bingkisan yang seolah wajib. Semua terlihat biasa, tapi jika tidak disadari, hasilnya adalah dompet yang kosong saat perayaan berakhir. Coba lihat dirimu sekarang. Setelah membeli ini dan itu, uang habis tanpa terasa. Rasanya cukup, tapi tabungan tetap tipis. Pernahkah kau bertanya, apakah semua pengeluaran ini benar-benar perlu? Ini bukan salahmu. Ini soal kebiasaan yang tidak pernah diperiksa. Kebiasaan kecil seperti membeli hanya karena ingin, ikut tren teman atau keluarga, atau menunda menabung, diam-diam menggerogoti rezeki. Uang datang kepada yang disiplin, bukan yang tergoda impulsif. Mulailah mencatat setiap pengeluaranmu, setiap koin yang masuk, setiap koin yang keluar. Perhatikan pola pengeluaranmu, dan sadari titik-titik di mana kamu bisa menahan diri. Setiap kemenangan kecil dari menahan diri akan menumpuk menjadi kekuatan besar. Bayangkan beberapa bulan kemudian, jika kamu mulai disiplin sekarang, dompetmu akan lebih tebal, langkah lebih ringan, hati lebih tenang. Ritual lebaran tidak lagi menjadi bencana finansial, tapi bisa dirayakan dengan damai dan bijak. Ingat, rezeki dijaga, bukan dibuang. Kebiasaan sederhana yang kamu ubah hari ini akan menentukan masa depanmu. Setiap koin yang kamu simpan adalah kemenangan kecil, diam-diam tapi nyata. Saat lebaran tiba lagi, kamu akan merasakan bedanya. Setiap lebaran, kamu pasti merasa bahagia. Tapi ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti dompetmu, dan jarang sekali disadari. Ritual yang tampak biasa, baju baru, bingkisan untuk keluarga, kue dan camilan, hingga santunan untuk tetangga. Semuanya terlihat wajar, tapi jika tidak dikendalikan, akan membuat kantongmu sekarat. Coba ingat, beberapa hari sebelum lebaran, kamu berlari ke toko, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Rasanya seperti kewajiban, tapi efeknya nyata. Tabungan menipis, perencanaan finansial terganggu. Setelah semua selesai, kamu duduk sendiri menatap saldo rekening. Dan bertanya-tanya, kenapa uang selalu habis begitu cepat? Ini bukan sepenuhnya salahmu. Ini soal kebiasaan yang selama ini kamu anggap normal. Setiap kali membeli hanya karena ingin, mengikuti tren teman atau keluarga, atau menunda menabung, rezeki diam-diam menghilang dari genggamanmu. Uang datang kepada mereka yang disiplin, bukan mereka yang boros tanpa sadar. Sekarang, bayangkan jika kamu mulai menyadari pola ini. Catat setiap pengeluaranmu, setiap koin yang masuk dan keluar. Lihat titik-titik di mana kamu bisa menahan diri. Rasakan kepuasan kecil saat berhasil menunda pembelian yang tidak perlu. Disiplin sederhana hari ini akan membentuk fondasi masa depanmu. Lebaran bukan lagi momok bagi keuanganmu. Kamu tetap bisa merayakan dengan sukacita, tapi dengan bijak. Bingkisan tetap diberikan, baju baru tetap dibeli, tapi semuanya terencana, sesuai kemampuan.
Tidak ada lagi stres di akhir bulan. Tidak ada lagi rasa menyesal saat melihat tabungan menipis. Ingat, setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini menentukan masa depanmu. Ritual lebaran yang salah membuat dompetmu sekarat, tapi ritual yang bijak bisa menjaga rezeki, memberi ketenangan, dan membuatmu menikmati momen tanpa rasa bersalah. Setiap koin yang kamu simpan, setiap pengeluaran yang dikendalikan adalah kemenangan kecil yang diam-diam menumpuk. Saat lebaran berikutnya tiba, kamu akan merasakan bedanya. Dompet lebih tebal, pikiran lebih tenang, dan langkah lebih ringan. Semua dimulai dari kebiasaan sederhana yang konsisten dan bijak. Setiap kali lebaran datang, ada perasaan campur aduk yang selalu menghantui. Bahagia, lega, penuh syukur, tapi juga sedikit cemas melihat dompet yang perlahan menipis. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada ritual-ritual kecil yang selama ini diam-diam menggerogoti uangmu. Dari membeli baju baru, menyusun parsel untuk tetangga, membeli kue dan camilan, sampai mengirim uang tanpa perhitungan. Semua itu terlihat wajar bahkan normal, tapi jika tidak dikendalikan, efeknya nyata. Kantongmu sekarat. Bayangkan dirimu sekarang. Kamu sedang duduk sendiri, menatap saldo rekening, menghitung pengeluaran lebaran yang baru saja selesai. Rasanya cukup, tapi tabungan tetap menipis. Pertanyaan itu muncul lagi. Kemana semua uang ini pergi? Aku ingin kau berhenti sejenak, fokus pada satu hal. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Ini soal kebiasaan yang diam-diam menyusup ke hidupmu. Setiap kali membeli sesuatu karena ingin, bukan karena butuh, itu adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Setiap kali mengikuti tren, membeli sesuatu karena orang lain memilikinya, atau menunda menabung demi kesenangan sesaat, rezeki diam-diam hilang dari genggamanmu. Uang datang kepada mereka yang disiplin, bukan mereka yang boros tanpa sadar. Sekarang, bayangkan jika kau mulai mengubah kebiasaan ini. Catat semua pengeluaranmu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ingat, setiap koin yang masuk dan keluar. Rasakan kemenangan kecil ketika kau berhasil menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak perlu. Disiplin sederhana ini, meski kecil, memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depanmu. Tidak perlu menunggu gaji besar atau kesempatan sempurna. Semua bisa dimulai hari ini. Ritual lebaran yang bijak bukan berarti tidak merayakan, tapi merayakan dengan cerdas. Baju baru bisa tetap dibeli, parsel tetap disusun, tapi semuanya sesuai kemampuan dan perencanaan. Tidak ada stres, tidak ada penyesalan, dan tidak ada rasa bersalah saat melihat tabungan. Sadari satu hal, setiap keputusan yang kau buat hari ini, sekecil apapun, menentukan bagaimana uangmu mengalir. Ritual lebaran yang salah membuat dompetmu sekarat, tapi ritual yang bijak bisa menjaga rezeki tetap stabil, memberimu ketenangan, dan membuatmu menikmati momen tanpa rasa bersalah. Setiap koin yang kau simpan, setiap pengeluaran yang dikendalikan adalah kemenangan kecil yang diam-diam menumpuk. Bayangkan beberapa bulan dari sekarang, jika kamu mulai disiplin sekarang, dompetmu akan lebih tebal, langkah lebih ringan, pikiran lebih tenang. Lebaran berikutnya, kamu tidak lagi merasa terjebak atau menyesal. Semua ini dimulai dari kebiasaan sederhana, konsisten, dan penuh kesadaran. Ingat, rezeki dijaga, bukan dibuang. Ritual yang salah membuat kantongmu sekarat. Ritual yang bijak menjaga masa depanmu. Mulailah hari ini, catat, kendalikan, dan ubah cara pandangmu terhadap uang. Karena saat kamu disiplin dan sadar, perubahan diam-diam tapi nyata akan menghampirimu. Dompetmu lebih tebal, hati lebih lega, hidup lebih stabil. Dan lebaran bukan lagi momok, tapi momen yang benar-benar bisa dinikmati. Bro, lo sadar gak? Setiap lebaran ada ritual yang kelihatan wajar, tapi diam-diam bikin dompet lo bocor parah. Mulai dari beli baju baru, bingkisan buat tetangga, kue, camilan, sampai ngasih uang ke saudara yang nggak terlalu perlu. Semua itu terlihat biasa, tapi kalau nggak dikontrol bro, siap-siap dompet lo sekarat. Coba ingat beberapa hari sebelum lebaran, lo pasti loncat ke toko, beli ini itu karena ngerasa wajib. Rasanya seru, tapi efeknya, tabungan lo menipis, planning finansial berantakan. Abis semua belanjaan selesai, lo duduk sendiri, buka rekening, dan mikir, bro, kemana semua uang ini pergi? Iya bro, ini bukan soal lo nggak pinter, tapi soal kebiasaan yang lo anggap normal. Setiap kali lo beli cuma karena pengen, ikut tren teman, atau nunda nabung buat kepuasan sesaat, uang lo diam-diam kabur bro. Percaya deh, uang datang ke orang yang disiplin, bukan ke orang yang boros tanpa sadar. Mulai dari sekarang bro, catat semua pengeluaran lo.
Setiap koin yang masuk, setiap koin yang keluar. Rasain kemenangan kecil pas lo bisa nahan diri nggak beli sesuatu yang nggak penting. Disiplin kecil hari ini bro, bakal bikin perubahan besar esok hari. Lo nggak perlu nunggu gaji gede buat mulai. Semua bisa dimulai sekarang juga. Ritual lebaran yang bijak bukan berarti nggak merayakan, tapi merayakan dengan cerdas. Baju baru tetap beli, parcel tetap dikasih, tapi semua sesuai kemampuan. Nggak ada stres, nggak ada rasa nyesel, nggak ada dompet tipis yang bikin lo galau. Bro, sadari satu hal. Setiap keputusan kecil yang lo ambil hari ini bakal ngaruh ke aliran uang lo. Ritual lebaran yang salah bikin dompet lo sekarat, tapi ritual yang bijak bikin rezeki aman, hati lo tenang, dan lo bisa nikmatin lebaran tanpa beban. Setiap koin yang lo simpen, setiap pengeluaran yang lo kendaliin, itu kemenangan kecil bro. Bayangin beberapa bulan dari sekarang, kalau lo mulai disiplin sekarang, dompet lo lebih tebal, langkah lebih ringan, pikiran lebih santai. Lebaran berikutnya, lo gak bakal ngerasa kehabisan uang lagi. Ingat bro, rezeki dijaga, bukan dibuang. Ritual yang salah bikin kantong lo sekarat. Ritual yang bijak bikin masa depan lo aman. Mulai sekarang, catat, kendaliin, dan ubah cara pandang lo soal uang. Karena saat lo disiplin dan sadar, perubahan diam-diam tapi nyata bakal datang. Dompet tebal, hati lega, hidup stabil, dan lebaran bukan lagi momok, tapi momen yang bisa lo nikmatin sepenuhnya. Bro, sekarang coba kamu berhenti sebentar. Tarik napas pelan, lalu ingat kembali semua yang terjadi setiap kali lebaran datang. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada kebiasaan kecil yang selalu terulang setiap tahun. Beli baju baru, membeli banyak kue, menyiapkan bingkisan, memberi uang ke sana kemari, bahkan membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Semua terlihat biasa saja, bahkan terasa seperti bagian dari tradisi. Tapi jika kamu perhatikan dengan jujur bro, dari situlah dompetmu perlahan mulai terkuras. Awalnya mungkin hanya 1-2 pengeluaran kecil. Tapi ketika semuanya terkumpul, jumlahnya bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan setelah lebaran selesai, kamu mulai merasakan sesuatu yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dompet terasa lebih ringan, tabungan berkurang. Dan di dalam hati muncul pertanyaan kecil, kenapa uangku cepat sekali habis? Bro, ini bukan soal kamu tidak mampu mengatur uang, bukan juga soal kamu tidak bekerja keras. Seringkali masalahnya hanya satu, kebiasaan yang tidak disadari. Ritual kecil yang dilakukan tanpa perhitungan. Ketika kamu membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat pantas di hari raya. Ketika kamu merasa harus mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Ketika kamu memberi tanpa memikirkan kemampuanmu sendiri. Semua itu perlahan menguras rejeki yang sebenarnya bisa kamu jaga. Tapi kabar baiknya bro, semua ini bisa berubah. Lebaran tidak harus membuat dompetmu sekarat. Kamu tetap bisa merayakan, tetap bisa berbagi, tetap bisa membeli sesuatu untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi semuanya dilakukan dengan sadar, dengan batas, dan dengan perhitungan. Karena sebenarnya yang membuat seseorang kuat secara finansial bukanlah seberapa besar penghasilannya, tapi seberapa bijak dia menjaga apa yang dimilikinya. Bro, mulai lebaran berikutnya, coba lakukan satu hal sederhana. Perhatikan setiap pengeluaranmu. Tanya pada dirimu sendiri sebelum membeli sesuatu. Apakah ini benar-benar perlu? Atau hanya keinginan sesaat? Jika kamu mulai melakukan itu, pelan-pelan kamu akan merasakan perubahan. Dompetmu tidak lagi cepat kosong, pikiranmu lebih tenang. Dan lebaran benar-benar menjadi momen kebahagiaan, bukan momen yang diam-diam menguras hidupmu. Karena pada akhirnya bro, rezeki bukan hanya soal datangnya uang, tapi juga tentang bagaimana kamu menjaganya. Dan bro, ada satu hal lagi yang sering tidak disadari banyak orang. Kadang yang membuat uang cepat habis bukan karena kebutuhan besar, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang dibiarkan begitu saja. Satu makanan tambahan, satu hadiah lagi, satu barang yang terlihat menarik di toko. Semua tampak sepele, tapi jika dikumpulkan, jumlahnya bisa menjadi sangat besar. Itulah sebabnya banyak orang merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha mencari rezeki, tapi tetap merasa uang selalu cepat pergi. Padahal sebenarnya, yang perlu diperbaiki bukan hanya cara mencari uang, tapi juga cara menjaga dan mengendalikan pengeluaran. Bro, bayangkan jika setiap tahun kamu mulai sedikit lebih sadar. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari hal kecil. Mengurangi satu pengeluaran yang tidak perlu. Menahan satu keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Perubahan kecil seperti itu, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberi dampak besar pada hidupmu. Dan ketika lebaran datang lagi di tahun berikutnya, kamu tidak lagi merasakan tekanan yang sama. Dompetmu tetap aman, pikiranmu tetap tenang. Karena kamu sudah belajar satu hal penting, bro.
Rezeki bukan hanya dicari, tapi juga dijaga dengan kesadaran. Coba kamu perhatikan lagi, bro. Ada satu kebiasaan yang sering terjadi menjelang Lebaran. Ketika melihat orang lain membeli banyak hal, tanpa sadar kamu ikut merasa harus melakukan hal yang sama. Teman membeli baju baru, kamu ikut membeli. Tetangga membagikan banyak bingkisan, kamu merasa harus melakukan hal serupa. Akhirnya pengeluaran terus bertambah. Bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan yang tidak terlihat. Padahal sebenarnya, Lebaran bukanlah tentang siapa yang paling banyak membeli atau memberi. Lebaran adalah tentang kebersamaan, tentang rasa syukur, dan tentang hati yang lapang. Namun ketika kebiasaan mengikuti orang lain terus dilakukan tanpa berpikir, dompetmu pelan-pelan ikut terbawa arus itu. Bro, tidak ada yang salah dengan berbagi atau merayakan hari raya dengan baik. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa batas dan tanpa perhitungan, pada akhirnya akan meninggalkan beban. Karena itu, sebelum Lebaran benar-benar tiba, cobalah lebih sadar dengan setiap keputusan yang kamu ambil. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar perlu, atau hanya karena ingin terlihat sama dengan orang lain? Jika kamu mulai memahami itu, pelan-pelan kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Lebaran tetap terasa hangat, tapi dompetmu tidak lagi ikut terluka. Dan pada akhirnya, bro, semua kembali pada satu hal sederhana, kesadaran. Banyak orang menunggu penghasilan yang lebih besar agar hidupnya terasa lebih tenang. Tapi seringkali, ketenangan itu justru datang ketika seseorang mulai mengerti bagaimana cara mengendalikan dirinya sendiri. Lebaran sebenarnya tidak pernah meminta kamu untuk menghabiskan segalanya. Tradisi tidak pernah memaksa kamu untuk mengorbankan masa depanmu. Semua tekanan itu seringkali hanya muncul dari pikiran kita sendiri, dari keinginan untuk terlihat sama, atau bahkan lebih dari orang lain. Padahal yang paling penting dari hari raya bukanlah apa yang kamu beli, bukan juga seberapa banyak yang kamu keluarkan. Yang paling penting adalah ketenangan hati saat menjalaninya. Bro, ketika kamu mulai menjaga pengeluaranmu dengan lebih bijak, kamu akan merasakan perubahan yang pelan tapi nyata. Dompetmu tidak lagi cepat kosong setelah Lebaran. Pikiranmu tidak lagi dipenuhi kekhawatiran setelah semua perayaan selesai. Dan saat hari raya datang kembali di tahun berikutnya, kamu tidak lagi terburu-buru mengikuti arus. Kamu merayakan dengan lebih tenang, lebih sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Karena pada akhirnya, bro, orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang paling banyak menghabiskan uangnya, tapi orang yang paling bijak menjaga rezekinya.